MSCI memutuskan tetap membatasi saham Indonesia dalam indeks global, sambil menunggu evaluasi reformasi transparansi pasar. Meski pemerintah telah melakukan perbaikan seperti peningkatan keterbukaan data dan free float, setelah sebelumnya kekhawatiran penurunan status sempat menekan IHSG secara signifikan. Pemirsa, PT Brigit Bio Farmaka Teknologi Tbk atau OBAT akan menggelar rapat umum pemegang saham tahunan pada Mei atau 11 Mei 2026, di mana rapat ini menjadi momen evaluasi kinerja perusahaan sekaligus menentukan arah strategis ke depan. Manajemen OBAT menyebut RUPST sebagai bagian dari komitmen menjaga tata kelola perusahaan yang baik. Direktur Utama Is Herianto menegaskan rapat ini menjadi ruang evaluasi menyeluruh atas kinerja tahun buku 2025 serta memperkuat fondasi operasional perseroan ke depan. Rapat akan digelar di Haris Hotel dan Konvensional Solo dengan agenda utama meliputi persetujuan laporan tahun 2025, laporan keuangan audit, hingga penggunaan laba bersih. Selain itu, pemegang saham juga akan menetapkan akuntan publik untuk tahun buku 2026, serta remunerasi direksi dan dewan komisaris. Pemegang saham yang berhak hadir adalah yang tercatat per 16 April 2026, dengan partisipasi bisa dilakukan secara langsung maupun melalui sistem isi kese. Hingga penutupan perdagangan terakhir, saham OBAT berada di level Rp338 per saham, turun 1,74% harian dan terkoreksi 12,89% sepanjang tahun berjalan. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Metropolitan Land Tbk membidik target pertumbuhan prapenjualan atau marketing sales sebesar Rp2 triliun sepanjang 2026. Ya, untuk mengejar target tersebut, perseroan menyiapkan sejumlah strategi seperti meluncurkan produk residensial yang sesuai kebutuhan pasar, mengoptimalkan penjualan proyek existing, serta meningkatkan kontribusi recurring income. Emiten properti PT Metropolitan Land Tbk membidik target pertumbuhan prapenjualan atau marketing sales sebesar Rp2 triliun pada 2026. Hingga kuartal 1 2026, perseroan sudah merealisasikan marketing sales sebesar 20,05% dari target tersebut. Direktur Utama PT Metropolitan Land Tbk Olivia Suroyo mengatakan capaian tersebut mencerminkan tantangan yang masih membayangi sektor properti, sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi perseroan untuk mengakselerasi penjualan pada sisa tahun ini. Adapun target marketing sales pada tahun ini tercatat naik tipis dari realisasi marketing sales sepanjang 2025 yang senilai Rp1,87 triliun. Sepanjang 2025, kinerja pendapatan dan laba perseroan juga tercatat kurang maksimal. Manajemen mengatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari kondisi pasar properti yang masih dalam fase penyesuaian sejak tahun lalu. Permintaan properti lebih didominasi segmen menengah, sementara segmen atas cenderung lebih selektif sehingga menahan laju penjualan. Sementara itu, untuk mengejar target marketing sales tahun ini, perseroan menyiapkan sejumlah strategi seperti meluncurkan produk residensial yang sesuai kebutuhan pasar, mengoptimalkan penjualan proyek existing, serta meningkatkan kontribusi recurring income. Perseroan juga memperkuat pemasaran digital dan menjalin kolaborasi strategis guna memperluas jangkauan pasar. Segmen residensial tetap menjadi andalan utama dengan dukungan tambahan dari segmen hotel dan komersial yang memberikan kontribusi pendapatan yang lebih stabil. Berbagai sumber, IDX Channel. Negosiator utama Iran dan Amerika Serikat mengungkapkan negosiasi terbaru antara kedua pihak baru-baru ini telah mencapai kemajuan. Meski demikian, sebagai tanggapan atas blokade berkelanjutan Amerika Serikat, Teheran kembali memutuskan untuk menutup Selat Hormuz tak lama setelah mengumumkan pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut. Negosiator utama Iran mengatakan pembicaraan dengan Amerika Serikat baru-baru ini telah mencapai kemajuan, tetapi masih ada perbedaan pendapat mengenai isu nuklir dan Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Donald Trump menyebutkan percakapan yang sangat baik dengan Teheran meskipun memperingatkan terhadap pemerasan atas jalur pelayaran utama tersebut.
Kedua pihak tidak memberikan rincian spesifik tentang keadaan negosiasi pada hari Sabtu pekan lalu, beberapa hari sebelum gencatan senjata yang rapuh dalam perang Amerika Serikat Israel melawan Iran akan berakhir. Kepala negosiator Iran Muhammad Bakir Kalibaf merujuk pada pembicaraan akhir pekan lalu mengatakan negosiasi telah mencapai kemajuan tetapi masih ada jarak yang besar di antara kedua pihak. Sedangkan Trump mengatakan Amerika Serikat sedang melakukan percakapan yang sangat baik tetapi tidak memberikan detail lainnya. Namun Teheran membalikan arah pada hari Sabtu untuk menegaskan kembali kendali atas Selat Hormuz, sekali lagi menutup titik hambatan energi dan menambah ketidakpastian baru. Iran mengatakan pihaknya menanggapi blokade berkelanjutan Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran, menyebutnya sebagai pelanggaran gencatan senjata. Sementara pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Mujtaba Khamenei mengatakan Angkatan Laut Iran siap untuk memberikan kekalahan pahit baru kepada musuh-musuhnya. Adapun sebelumnya pada Jumat lalu Iran telah mengumumkan pembukaan kembali sementara Selat Hormuz setelah kesepakatan gencatan senjata 10 hari yang dimediasi Amerika Serikat pada hari Kamis antara Israel dan Lebanon. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, harga minyak kembali menguat tajam pada awal sesi perdagangan di hari Senin setelah sebelumnya mengalami penurunan signifikan pada akhir pekan. Kenaikan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik menyusul penutupan Selat Hormuz. Minyak mentah berjangka Brent melambung 7,26% ke level $96,94 per barrel pada hari Senin pagi waktu Singapura, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melonjak 7,24% ke posisi $89,92 per barrel. Sebelumnya harga minyak sempat merosot lebih dari 9% pada hari Jumat. Namun situasi berbalik ketika Amerika Serikat dan Iran saling menuduh telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan melakukan serangan terhadap kapal-kapal di kawasan tersebut. Ketegangan ini memacu kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi dunia dan pelaku pasar kini mencermati perkembangan lebih lanjut dari konflik tersebut, mengingat eskalasi yang berlanjut berpotensi memperburuk ketidakpastian dan mendorong harga minyak semakin tinggi dalam waktu dekat. Ya, selanjutnya dari bursa global, pemirsa indeks acuan Wall Street, yakni S&P 500 dan juga indeks Nasdaq, yang masing-masing mencatat penutupan rekor ketiga berturut-turut pada perdagangan di hari Jumat. Sementara Dow Jones Industrial Average yang membukukan penutupan tertinggi sejak akhir Februari, karena investor menyambut keputusan Iran membuka Selat Hormuz dan optimisme terhadap kemungkinan kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Dan pada perdagangan di hari Jumat, Nasdaq yang naik 1,52% ke level 24.468, Dow Jones naik 1,79% ke posisi 49.447, dan S&P 500 naik 1,2% ke level 7.126. Dari bursa Eropa, Stoxx 600 melonjak lebih dari 1% dan mencatat kenaikan mingguan keempat berturut-turut pada hari Jumat. Kenaikan terjadi setelah Iran mengumumkan pembukaan Selat Hormuz, dan Stoxx 600 ditutup naik 1,56% ke posisi 626,58. DAX Jerman naik 2,27% ke posisi 24.702 dan FTSE 100 Inggris menguat 0,73% ke level 10.667.